Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang koagulasi dan titik isoelektrik protein atau pembuatan tahu. Tujuan praktikum kita kali ini yaitu memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektrik. Yang pertama, dasar teori. Protein berasal dari kata Yunani kuno proteos, artinya yang utama. Dari kata tersebut dapat disimpulkan bahwa protein sangat penting bagi kehidupan. Protein tersusun atas atom C, H, O, dan N, serta unsur lainnya seperti fosfor dan sulfur yang membentuk unit-unit asam amino. Protein berfungsi sebagai pembangun struktur, biokatalis, hormon sumber energi, penyangga racun, pengatur pH, dan bahkan sebagai pembawa sifat turunan dari generasi ke generasi. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein terdiri dari sebagian besar karbon yaitu 50%, kemudian sisanya yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, dan fosfor. Dengan cara hidrolisis oleh suatu asam atau enzim, protein akan menghasilkan asam-asam amino. Tingkat organisasi struktur protein dibagi menjadi 4 kelas, yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Asam amino merupakan asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Bisa dilihat strukturnya, di mana struktur primer lebih sederhana dari struktur lainnya. Asam amino dikelompokkan berdasarkan sifat rantai sampingnya. Sifat fisik dan kimia rantai samping menentukan ciri unik suatu asam amino, sehingga mempengaruhi peran fungsional dalam polipeptida. Peptida ini tersusun dari beberapa asam amino dan merupakan rantai di mana gugus karboksil asam amino yang satu dihubungkan dengan gugus amino dari asam amino lainnya melalui suatu ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Berikutnya kedelai. Kedelai merupakan tanaman yang memiliki kandungan protein berdasarkan berat kering yaitu sekitar 35-40%, sehingga kedelai menjadi sumber protein yang relatif murah untuk dikonsumsi oleh manusia. Dikutip dari Kristianto pada tahun 2019, protein kedelai memiliki kandungan lisin yang sangat tinggi. Lisin merupakan asam amino pembatas pada produk yang berasal dari biji-bijian. Semuanya pasti sudah familiar dengan produk yang satu ini. Tahu merupakan makanan padat yang dicetak dari susu kedelai dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya tanpa atau dengan penambahan zat lain. Kandungan gizi yang sangat tinggi pada tahu yaitu sekitar 59% protein, 30% lemak, 2% abu, dan 7% karbohidrat. Selain itu juga merupakan sumber kalsium dan mineral lain seperti besi, fosfat, kalium, natrium. Dan juga terdapat kandungan vitamin B, kolin, dan vitamin E. Tahu diperoleh dari susu kedelai yang dikoagulasi dengan berbagai jenis koagulan. Koagulasi terjadi karena adanya cross-linking melalui protein pada susu kedelai dengan kation divalen. Dikutip dari Arianti tahun 2016. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggumpalan tahu di antaranya yaitu variasi bahan dasar, persentase protein dalam kedelai, suhu pemanasan susu kedelai, suhu penggumpalan, pH atau keasaman, kemudian tipe penggumpal, dan lain-lain. Ada 4 macam tipe penggumpal. Yang pertama yaitu tipe nigari atau klorida, contohnya seperti magnesium klorida, kalsium klorida, dan air laut. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe sulfat, contohnya kalsium sulfat, magnesium sulfat. Kemudian tipe berikutnya glukona delta lakton atau GDL. Kemudian tipe yang keempat yaitu tipe asam, berasal dari asam sitrat dan asam laktat. Penggumpalan protein dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan pemberian enzim, penggumpal protein, atau penggumpal proteolitik, dan dengan pemberian senyawa asam. Menurut Supriyadi, konsentrasi asam cuka yang baik untuk pembuatan tahu adalah sekitar 5%. Padatan tahu yang terbentuk dalam susu kedelai kemungkinan besar adalah gula terlarut dan protein dengan berat molekul rendah. Semakin tinggi tingkat keasaman pada agen pengendap, maka pH agen pengendap semakin kecil atau kurang dari 7. Titik isoelektrik adalah daerah pH tertentu di mana protein tidak mempunyai selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, sehingga tidak bergerak ketika diletakkan dalam medan listrik. Harga pH isoelektrik berbeda-beda untuk tiap macam protein. Pada pH isoelektrik, suatu protein sangat mudah diendapkan
Hal itu karena muatan listriknya 0. Berikut ini sifat-sifat yang mempengaruhi pada proses pembuatan tahu. Yang pertama, ionisasi. Protein yang larut dalam air akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan negatif. Suasana asam molekul protein akan membentuk ion positif, sedangkan dalam suasana basah akan membentuk ion negatif. Kedua, denaturasi. Penggumpalan protein biasanya didahului oleh proses denaturasi yang berlangsung dengan baik pada titik isoelektrik protein tersebut. Protein akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih. Selain pH, suhu tinggi, dan ion logam berat, denaturasi juga dapat disebabkan oleh gerakan mekanik, alkohol, penambahan aseton, ether, dan deterjen. Yang ketiga yaitu viskositas. Suatu larutan protein dalam air memiliki viskositas atau kekentalan yang relatif lebih besar daripada viskositas air sebagai pelarutnya. Yang keempat, koagulasi. Proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Pada temperatur di atas 60 derajat Celcius, kelarutan protein akan berkurang karena pada temperatur yang tinggi, energi kinetik molekul protein meningkat sehingga terjadi getaran yang cukup kuat untuk merusak ikatan atau struktur sekunder, tersier, dan kuaterner yang menyebabkan koagulasi. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan pada percobaan ini, yang pertama ada blender, mangkuk, saringan, kemudian ada gelas jumlah 5 buah, lalu berikutnya ada kompor, pengaduk atau sendok, kain, kemudian panci. Kemudian yang terakhir ada timbangan dan cobek sebagai alat pres nantinya. Sedangkan bahan yang kita butuhkan ada 3. Yang pertama ada kedelai sebanyak 75 gram, kemudian ada air, dan asam cuka atau asam asetat. Inilah MSDS dari bahan-bahan tadi, ada air dan juga asam cuka. Kemudian ini penanganan bahayanya. Saatnya kita lakukan langkah percobaan. Yang pertama, timbang terlebih dahulu kedelai sebanyak 75 gram dengan menggunakan timbangan. Kemudian kita rendam kedelai yang sudah kita timbang tadi, kemudian tunggu hingga 12 jam. Setelah kita tunggu selama 12 jam, kemudian kita cuci kedelai hingga bersih. Kemudian kita blender kedelai yang sudah kita cuci tadi dengan 750 ml air. Karena di sini saya menggunakan blender kecil, maka dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk takarannya di sini menggunakan gelas kecil, yaitu sekitar 100 ml. Yang pertama kita masukkan sebanyak 250 ml air. Lalu kita saring kedelai yang sudah kita blender tersebut dengan menggunakan kain tipis. Peras dengan menggunakan kain hingga didapatkan ekstrak susu kedelai. Selanjutnya kita siapkan 5 gelas berlebar A, B, C, dan D. Kemudian kita pindahkan susu kedelai sebanyak 100 ml pada masing-masing gelas. Kemudian tahap berikutnya yaitu pemanasan. Di sini kita membutuhkan 1 buah panci dan pengaduk. Susu kedelai yang sudah kita siapkan tadi kita tuangkan ke dalam panci dimulai dari gelas A. Kemudian kita nyalakan kompor dengan nyala api kecil. Kemudian kita aduk pelan-pelan hingga susu kedelai mendidih. Kemudian kita siapkan cuka sebagai bahan koagulannya. Untuk sampel A, kita teteskan sebanyak 2 tetes atau 0,1 ml. Setelah itu kita aduk pelan-pelan hingga terbentuk gumpalan. Lalu kompor kita matikan dan dinginkan hingga beberapa saat. Setelah dingin, kita pindahkan, kemudian kita saring menggunakan kain hingga didapatkan gumpalan tahunya. Kemudian kita lipat kain tadi, lalu di atasnya diletakkan batu sebagai pres untuk mengeluarkan kadar air dalam tahu. Kemudian kita ulangi langkah tadi pada sampel B, C, D, dan E.
dengan perbedaan konsentrasi asam cuka pada sampel B sebanyak 4 tetes, sampel C sebanyak 6 tetes, sampel D sebanyak 8 tetes, dan sampel E sebanyak 10 tetes. Kemudian kita aduk hingga terbentuk gumpalan, lalu kita saring. Inilah hasil percobaan tadi. Terdapat perbedaan tahu dari segi ukuran, tekstur, dan juga kadar air. Pada sampel A dan B dapat dilihat di situ masih bersifat lembek dan juga teksturnya rapuh. Sedangkan pada sampel C, D, dan E itu teksturnya lebih padat dan juga kadar airnya sedikit. Sampel tahu dengan tekstur yang paling baik terdapat pada sampel C, D, dan E. Teksturnya lebih padat dan keras. Selanjutnya hasil pengamatan. Berikut data perhitungannya. Hasil yang didapat pada sampel pertama dengan penambahan 0,1 ml asam cuka menghasilkan tahu yang berwarna putih, berair, dan teksturnya rapuh. Sedangkan pada sampel yang kedua, penambahan 0,2 ml asam cuka menghasilkan tahu yang berwarna putih, sedikit berair, dan teksturnya rapuh. Kemudian sampel yang ketiga berwarna putih dan teksturnya kenyal. Kemudian untuk yang keempat atau sampel D berwarna putih, teksturnya lembut, padat, dan agak kenyal. Kemudian untuk penambahan 0,5 ml asam cuka menghasilkan tahu yang berwarna putih, teksturnya lebih padat dan agak kenyal. Selanjutnya pembahasan. Praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektriknya. Prinsip percobaan ini adalah penggumpalan protein pada susu kedelai pada titik isoelektriknya, kemudian dilakukan proses pencetakan dengan pres endapan sehingga terbentuk produk berupa tahu. Praktikum ini dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap awal percobaan ini adalah menyiapkan 75 gram kedelai, kemudian dilakukan proses perendaman selama 12 jam. Lalu, tujuan dari proses perendaman ini agar struktur dari kedelai melunak melalui proses osmosis dengan air sehingga memudahkan dalam proses penghalusan. Selain itu, membuat kandungan aflatoksin pada kedelai larut dalam air. Namun, perendaman yang terlalu lama dapat menyebabkan pengurangan total padatan kedelai. Selama proses perendaman, kedelai mengalami perubahan kimia, yaitu munculnya sedikit bau masam dan langu pada rendaman kedelai. Setelah perendaman selama 12 jam, kedelai kemudian dibersihkan dengan air mengalir. Selanjutnya, kedelai dimasukkan ke dalam blender, lalu tambahkan sebanyak 750 ml air, lalu nyalakan blender. Proses penghalusan ini bertujuan agar kedelai hancur menjadi bubur kedelai yang nantinya akan mempermudah proses ekstraksi. Selanjutnya, kedelai yang telah dihaluskan kemudian disaring menggunakan kain. Tujuan dari filtrasi ini yaitu untuk memisahkan residu dan filtratnya sehingga akan didapatkan hasil berupa susu kedelai. Susu kedelai yang telah didapatkan kemudian dibagi ke dalam 5 gelas A, B, C, D, dan E masing-masing sebanyak 100 ml. Kemudian melalui proses pemanasan di dalam panci yang bertujuan untuk menambah nilai gizi, mutu, dan membunuh bakteri pada susu kedelai. Selain itu, proses pemanasan juga dapat mendenaturasi protein dari susu kedelai sehingga protein akan mudah terkoagulasi pada saat penambahan asam cuka. Pemanasan akan mempengaruhi kualitas tahu yang dihasilkan. Pemanasan yang dilakukan pada suhu terlalu rendah akan menyebabkan protein tidak dapat terdisosiasi secara sempurna. Sedangkan pemanasan yang terlalu tinggi
menyebabkan lepasnya gugus sulfihidril akibat oksidasi oleh udara. Selain itu, pengadukan juga dilakukan selama proses pemanasan. Tujuannya agar susu kedelai tidak gosong dan timbul kerak pada bagian bawahnya. Pengadukan akan mempengaruhi tekstur tahu yang dihasilkan. Apabila diaduk terlalu cepat, akan menghasilkan tahu yang bertekstur kasar. Dan jika terlalu lambat, menyebabkan tahu bertekstur lunak dan berair. Susu kedelai yang mendidih kemudian ditambahkan koagulan asam cuka sebanyak 0,1 ml pada sampel A, 0,2 ml pada sampel B, 0,3 ml pada sampel C, 0,4 ml pada sampel D, dan 0,5 ml pada sampel E. Susu kedelai yang mendidih kemudian ditambahkan koagulan asam cuka sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Asam cuka ditambahkan pada saat mendidih, karena pada suhu tersebut protein memiliki energi aktif yang lebih optimal, sehingga akan mempercepat proses koagulasi. Koagulan asam akan menurunkan pH susu kedelai dan menyebabkan agregasi dari protein terdenaturasi dengan meningkatkan sifat hidrofobik dan ketidaklarutan. Proses denaturasi protein terjadi ketika larutan mencapai titik keseimbangan antara ion positif dan ion negatif, atau disebut dengan titik isoelektrik. Konsentrasi koagulan yang ditambahkan akan mempengaruhi kecepatan proses koagulasi. Konsentrasi dan suhu yang relatif tinggi akan menyebabkan pembentukan koagulan berlangsung lebih cepat dan mempengaruhi banyaknya jumlah protein yang membentuk matriks gumpalan. Selain itu, kemampuan matriks protein dalam mengikat komponen lain seperti air yang kemudian dapat mempengaruhi tekstur gumpalan. Susu kedelai tersebut kemudian dilakukan proses pendinginan dengan tujuan agar gumpalan tersebut dapat mengendap. Gumpalan yang telah didinginkan kemudian disaring menggunakan kain tipis dan gumpalan tahu yang tersisa dipres menggunakan batu sampai terbentuk tahu yang padat. Berdasarkan hasil yang didapat, tahu dengan koagulan asam cuka sebanyak 0,1 ml menghasilkan tahu yang berwarna putih, berair, dan teksturnya rapuh. Kemudian, tahu dengan 0,2 ml koagulan, hasilnya berwarna putih, sedikit berair, dan teksturnya rapuh. Lalu, tahu dengan 0,3 ml koagulan, hasilnya berwarna putih, dan teksturnya lebih kenyal. Kemudian, tahu dengan 0,4 ml koagulan, hasilnya berwarna putih, teksturnya lembut, padat, dan agak kenyal. Kemudian, tahu dengan 0,5 ml koagulan, hasilnya berwarna putih, teksturnya padat, dan agak kenyal. Selain itu, tahu pada sampel D dan E berlangsung lebih cepat pembentukan gumpalannya. Berat tahu yang dihasilkan seharusnya diukur menggunakan parameter yang lebih akurat. Namun, karena tidak adanya timbangan digital, sehingga proses pengamatan dilihat dari tampilan fisik tahu yang dihasilkan. Perbedaan tekstur tahu selain disebabkan karena volume koagulan, juga karena pemanasan, pengadukan, dan proses filtrasi yang belum sempurna. Semakin banyak asam cuka yang ditambahkan, maka semakin banyak air yang akan diikat oleh H+ dan akan menghasilkan tahu yang bertekstur keras dan padat. Sedangkan jika asam cuka yang ditambahkan terlalu sedikit, maka proses koagulasi akan berjalan kurang sempurna dan menyebabkan tahu bertekstur lembek. Setiap protein memiliki titik isoelektrik pada pH tertentu. Pada titik isoelektrik, muatan dalam protein akan berikatan dan membentuk lipatan ke dalam sehingga akan terjadi pengendapan yang relatif cepat. Ion H+ dari asam cuka kemudian akan bereaksi dengan muatan protein dari gugus hidroksilnya. pH yang efektif terjadi pada kisaran 4,0. Semakin banyak konsentrasi ion H+ yang ditambahkan, menyebabkan titik isoelektriknya akan semakin dekat. pH isoelektrik yang sudah tercapai akan menyebabkan muatan yang saling berlawanan, kemudian akan saling menetralkan sehingga dapat membentuk gumpalan. Semakin kecil pH-nya, maka semakin banyak endapan yang terbentuk. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu semakin banyak koagulan atau asam yang ditambahkan, maka semakin banyak gumpalan yang terbentuk dan tekstur tahu lebih padat. Sedangkan semakin sedikit koagulan yang ditambahkan, gumpalan yang terbentuk lebih sedikit dan tekstur tahu lebih lembek. Berdasarkan hasil pengamatan, titik isoelektrik maksimal terdapat pada pH antara 4,0 sampai 4,2, yaitu tahu berwarna putih, teksturnya lebih padat dan kenyal. Itulah tadi laporan praktikum tentang sifat koagulasi
dan titik isoelektrik protein pada proses pembuatan tahu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.